Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, berikut kami sampaikan laporan keuangan per tanggal 10 November 2023 adalah sebagai berikut. Saldo kas per tanggal 2 November 2023 adalah sebesar 18.205.040 rupiah. Sedangkan penerimaan dalam minggu ini per 3 November 2023 kotak infak Masjid Ukhuwah Islamiyah sebesar 2.523.000 rupiah. Kemudian infak dari Bapak Abdillah Hakim sebesar 567.100 rupiah, sehingga saldo kas sebesar 21.295.140 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran dalam minggu ini, yang pertama biaya pekerja dan insentif per 1/4 November 2023 adalah sebesar 3.950.000 rupiah. Saya ulangi, 3.950.000 rupiah. Kemudian pengeluaran untuk utility PDAM pada tanggal 3 November 2023 sebesar 567.100 rupiah. Untuk pemeliharaan sebesar 85.000 rupiah. Sedangkan untuk operasional sebesar 1.202.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran sebesar 5.804.000 rupiah, 5.804.100 rupiah. Sehingga total saldo kas per hari ini 10 November 2023 adalah sebesar 15.491.040 rupiah. Yang bertindak sebagai khotib pada hari ini adalah Ustadz Haji Jufri. Yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Firdaus. Kemudian muadzin dan bilal Ustadz Soekarno. Dan Ustadz Haji Jufri hari ini membawakan tema khutbah Fadilah Berjihad fi Sabilillah. Untuk minggu depan 17 November hari Jumat, yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Ahmad Suparman MPD. Sebagai imam Ustadz Firdaus. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin atau bilal Ustadz Soekarno. Pengajian rutin Ahad pagi pada subuh tanggal 12 November 2023 lusa akan diasuh oleh Ustadz Nasrullah SHI MH. Temanya masih tentang bab Toharo, yaitu tentang maskul kufai atau membasuh dua penutup kaki. Bagi para jemaah monggo hadir di Ahad pagi besok. Barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mohon siapkan. Nanti akan dibahas langsung oleh Ustadz Nasrullah. Sedangkan pengajian rutin setiap hari Rabu pada maghrib dengan kajian kitab Bulughul Maram
masih tetap diasuh oleh Ustaz Ibrahim yang masih melanjutkan tentang kitabul nikah. Setelah Khotib naik mimbar, kami mohon jangan bercakap-cakap, khusus untuk adik-adik harap tenang di tempat duduknya, dan kami himbau juga untuk para jemaah untuk mengecilkan volumenya HP atau dinonaktifkan. Marilah kita laksanakan sholat dengan ikhlas dan tawadhu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sidoarjo 10 November 2023, tertanda takbir Masjid Ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang salat Jumat rahmani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah. Marilah pada kesempatan yang indah ini kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat hidayah serta nikmatnya, sehingga siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama di dalam meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi, berupaya keras menjauhi terhadap larangan-larangan. Insyaallah apabila kita lakukan hal itu, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah 30 hari lebih saudara kita di Palestina, mereka tersebut itu mendapatkan serangan bombardir dari musuh Allah, musuh Islam, yaitu Zionis Israel. Begitu luar biasa mereka membabi buta tanpa kemudian memperhatikan tempat-tempat yang tidak boleh untuk dihancurkan. Dan barusan ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh rakyat Indonesia yang ada di Gaza sana, itu menjadi sasaran bombardir dari Zionis Israel. Maka praktis orang-orang yang dirawat sana itu kemudian mereka menjadi syahid, dan banyak sekali orang-orang yang terkait dengan tenaga medis itu kemudian syahid, dan puluhan ribu saudara-saudara di sana itu kemudian dibantai oleh Zionis Israel. Lalu kemudian ketika ada orang-orang menyarankan kenapa tidak menghindar, kenapa tidak meninggalkan Gaza, maka jawaban mereka itu adalah suatu pertanyaan yang salah. Karena Palestina itu adalah tanah kami, Israel itu adalah mencaplok, merampas, menjajah tanah kami. Maka yang harus dikatakan keluar dari Palestina itu adalah bukan kami, tetapi itu adalah Zionis Israel. Para jamaah sekalian, anak-anak kecil di sana itu kemudian tidak akan pernah mau keluar dari Gaza, dan mereka itu memberikan pernyataan bahwa kami ingin menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. Para jemaah sekalian, begitu pentingnya keberadaan Masjid Al-Aqsa, maka kemudian Rasulullah SAW itu menyatakan la tushaddur rihal illa bi thalathi masajid. Janganlah kalian tersebut itu mensangatkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, dan masjidku ini adalah Masjid Nabawi, dan berikutnya itu adalah Masjidil Aqsa. Begitu luar biasanya Masjidil Aqsa itu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki tersebut itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatilu hamiyatan. Ada seseorang yang mereka tersebut itu berperang hamiyatan karena faktor fanatis, ingin membela sebangsanya. Lalu kemudian yang satu adalah wa yuqatilu syaja'atan. Ada orang yang berperang ingin menunjukkan keberaniannya agar supaya kelak ketika gugur nanti tercatat sebagai pahlawan. Lalu kemudian wa yuqatilu riya'an. Sementara ada orang yang berperang itu adalah riya'an, ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Maka kemudian sahabat tadi menyatakan, fa ayyu dzalika fi sabilillah. Manakah di antara mereka itu yang berperang di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa orang yang qatal, barang siapa orang yang kemudian ia berperang li'a'la'i kalimatillah, untuk kemudian berupaya berdirikan kalimat Allah, fahuwa fisabilillah, maka orang tersebut itu adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasinya adalah
kalau ada orang yang berupaya untuk merobohkan agama Allah, tetapi dia berperang untuk berdirikan agama Allah. Ada orang yang kemudian berperang untuk kemudian bagaimana merobohkan kalimat-kalimat Allah, menghancurkan kalimat-kalimat Allah, tetapi dia berperang untuk membela dan untuk berdirikan kalimat Allah. Maka mereka yang berperang untuk berdirikan agama Allah, kalimat Allah, mereka itulah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada begitu banyak ayat-ayat yang terkait dengan jihad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu mengatakan bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup, sedang kalian tersebut tidak menyadari betapa mereka itu langsung dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ayat yang sama itu diutarakan oleh Allah, hampir sama diutarakan oleh Allah di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-169 hingga ayat yang ke-171. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Wa la tahsabanna, janganlah kamu benar-benar mengira alladziina qutilu fi sabilillah, bahwa orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam peperangan itu amwatan, bahwa mereka itu adalah mati. Bal ahya'un, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka tersebut itu dikasih rezeki oleh Allah. Maka bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan membela agama Allah, maka roh mereka tersebut itu langsung itu kemudian diletakkan di tombol burung yang hijau, dan kemudian mereka burung yang hijau itu membawa roh ini ke dalam surga Allah, kemudian hingga di pepohonan yang ada di surga, dan kemudian roh ini mendapatkan rezeki dari Allah, merasakan kenikmatan bagian daripada kenikmatan surga. Lalu kemudian Allah tersebut itu memberikan pertanyaan kepada roh ini, wahai hambaku, wahai roh yang mulia, apa yang kau inginkan dari? Maka kemudian para roh mujahid, roh syahid ini, maka mereka menyatakan, ya Rabb, kami sudah puas dengan apa yang ada, kami menikmati apa yang ada di surga. Lalu kemudian setelah itu Allah bertanya lagi, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Sekali lagi dia menjawab yang sama, wahai Allah, kami sudah puas dengan apa yang ada di surga ini. Pertanyaan sampai ketiga pun juga jawabannya sama. Lalu kemudian ketika Allah tersebut selesai bertanya, tiba-tiba roh tersebut menyatakan, ya Rabb, bolehkah aku meminta satu hal? Apa yang kau minta? Persatukan nyawaku dengan jasadku kembali. Lalu aku kepingin kau satukan kembali jasadku dan rohmu, dan silakan engkau ya Allah, persilakan aku untuk hidup ke dunia lagi. Aku ingin berjihad lagi, ingin berperang lagi, karena dia sudah merasakan kenikmatan yang Allah berikan di surga. Ini adalah khusus orang yang mati syahid fil ma'rakah, dalam sebuah pertempuran membela kebenaran. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu pada ayat yang ke-170 pada surah Al-Imran itu dinyatakan, di samping mereka dikasih rezeki oleh Allah, farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka tersebut itu senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, di antara lain adalah karunia-Nya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka tersebut itu riang sekali, mereka riang gembira. Lalu kemudian untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang masih belum lulus yang ada di belakangnya. Kalau sekiranya bahasa sekarang,
mereka tersebut itu memberikan motivasi, wahai saudaraku, mari jangan ragu lagi kalian untuk berperang, karena aku merasakan nikmatnya pahala, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Mari susul kami. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, lalu kemudian roh-roh orang yang syahid itu menyatakan, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan ketakutan, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan kesedihan, karena memang mereka digembirakan oleh Allah, dikasih karunia yang luar biasa. Sebelum yang lain masuk surga, orang yang mati syahid itu telah dimasukkan lebih awal. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan terhadap pahala orang-orang beriman. Jemaah sekalian, silakan cek saudara-saudara kita yang di sana. Katakan itu adalah pasukan yang terlibat dalam peperangan itu. Baik itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Pasukan Izzuddin Al-Qassam itu persyaratan untuk masuk dalam pasukan itu, yang pertama harus hafal 30 juz. Tidak boleh tidak hafal, tidak akan pernah diterima. Dan syaratnya lagi, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah hingga 40 hari. Tidak pernah. Kalau sekiranya lolos itu, maka diterima dalam pasukan Izzuddin Al-Qassam. Lalu bagaimana mereka tersebut keberaniannya mereka nyalinya luar biasa. Tidak ada yang ditakuti bagi mereka. Bagi mereka itu adalah walam yakhsha illallah. Tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan. Allah itu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap orang-orang yang berani di dalam menyerahkan hartanya dan nyawanya demi untuk membela kebenaran. Allah katakan di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-111, Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah menukar, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang ditukar, apa yang dibeli dari Allah? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dan alat belinya, alat tukarnya dari Allah adalah bagi mereka akan mendapatkan surga. Kenapa mereka tersebut mendapatkan surga? Yuqatiluna fi sabilillah, karena mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, baik mereka tersebut itu berhasil membunuh musuhnya, atau dia yang dibunuh, atau dia yang gugur, mereka tetap akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'dan 'alaihi haqqan, itu adalah merupakan janji atas Allah, haqqan, dengan janji yang sebenarnya, fit Taurat, yang diungkapkan oleh Allah di dalam Taurat, wal Injil, dan diungkapkan oleh Allah di dalam Injil, wal Quran, dan diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi seluruh kitab Allah ada perintah tentang jihad, ada perintah untuk berperang membela kebenaran. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ujung ayat yang ke-111 dalam surah At-Taubah, fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian dengan transaksi kalian yang dimana kalian tersebut itu melakukan transaksi dengan Allah dengan menggunakan jiwa dan harta kalian. Wa dzalika wal fawzul 'azim, itulah sebuah kemenangan yang begitu agung. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, silakan diperiksa mereka orang-orang yang gugur di jalan Allah. Yang pertama itu adalah bau darah mereka itu adalah harum seperti misik, dan kemudian mereka rata-rata itu adalah tersenyum, seolah-olah itu kemudian wajah mereka saat itu sudah menghadap kepada Allah. Wujuhi yawma idzin musfirah, wajah-wajah hari itu
mereka tersebut berwajahkan musfirah yang berseri-seri. Kenapa? Mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudaraku jamaah Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak termasuk golongan kami malam yahtam bi amril muslim, orang yang tidak peduli terhadap urusan muslim yang lain. Ketika saudaranya begitu dibombardir, ketika saudaranya tersebut itu berupaya untuk dihabisi oleh Zionis Israel, lalu kemudian kita tidak tergerak untuk mendoakan mereka, kita tidak tergerak untuk menolong mereka, maka sekali lagi kita nanti akan dimintai pertanyaan di hadapan Allah. Ada apa dengan engkau? Padahal Nabi menyatakan al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara laksana, saudara kandung. Ada apa kita? Di mana kita seolah-olah tidak peduli, kita kemudian mengabaikan terhadap saudara-saudara kita di mana mereka tersebut itu dianiaya sedemikian rupa. Palestina, kemudian khususnya di Gaza yang tidak sampai luasnya satu kecamatan, itu kemudian dikeroyok, diserang. Ada dari Amerika sudah datang, dari Inggris sudah datang. Mereka tersebut itu mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya. Mereka mengirimkan senjata yang tercanggih. Tetapi kita umat Islam yang dimana bangsa Palestina dulu adalah bangsa yang kala itu memberikan sebuah pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Ada Syekh Hussein yang kala itu beliau tersebut itu adalah menyumbangkan kekayaan beliau tersebut itu untuk sebagai modal kemerdekaan Indonesia. Itu adalah Palestina. Saudara-saudara kita, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika umat Islam itu butuh pengakuan kemerdekaan, Mesir adalah yang pertama kali memberikan, yaitu ungkapan bahwa Indonesia atau pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Yang kedua itu adalah dari Palestina. Sementara kita sekarang ini diam saja ketika orang yang dahulu itu adalah mendukung kemerdekaan Indonesia, kita diam saja. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kita sebetulnya dengan Palestina itu kayak saudara kandung. Oleh karena itu doakan, pada kesempatan apapun doakan saudara-saudara kita. Kalau sekiranya kita dikasih oleh Allah kelebihan rezeki, sumbangkan rezeki itu untuk saudara-saudara kita. Orang yang non-muslim saja, Cristiano Ronaldo itu telah menyumbangkan kekayaannya, diberikan kepada Palestina. Donasinya luar biasa, bukan miliar, bukan kemudian 5 miliar, 10 miliar yang disumbangkan, lebih daripada itu. Itu bukan orang muslim. Kita yang muslim diam saja.
Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ayo kita bertanya kepada diri kita, sebetulnya kita ini muslim apa enggak? Ketika saudara-saudara kita digitukan, kita diam tenang saja, ya, lalu kemudian kita menyalahkan yang lainnya. Kenapa Saudi tersebut itu diam saja? Sekali lagi, Saudi tersebut diam dikarenakan dalam cengkraman Amerika. Dia tidak punya kekuatan. Daerah-daerah Teluk itu tidak punya kekuatan. Kita yang punya kekuatan itu harus bersuara, harus melakukan suatu langkah yang nyata untuk menolong saudara-saudara kita. Paling tidak itu adalah memboikot apa yang menjadi produk daripada Zionis tersebut itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم بارك لنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة إخواننا في فلسطين يا الله يا الله اللهم يا الله انصرهم يا الله انصرهم يا الله انصرهم يا الله اللهم يا الله اللهم أهلك الكفرة المشركين الذين يحاربون إخواننا المسلمين من اليهوديين والشيوعيين يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. الله أكبر.